Pemirsa, RAPBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun merupakan nilai APBN perdana untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah alokasi anggaran seperti pendidikan dan pembangunan IKN pun telah ditentukan. Presiden Joko Widodo menyampaikan RAPBN 2025 saat memberikan pidato dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024. Presiden Jokowi membacakan gambaran besar RAPBN 2025 yang merupakan APBN pertama untuk pemerintahan Prabowo Gibran yang memiliki nilai belanja sebesar Rp3.613,1 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Presiden Joko Widodo menyebut anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset. Rencananya juga ada anggaran yang akan dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, serta meningkatkan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, dan pemerataan antar daerah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Selain itu, dalam sidang paripurna DPR RI RAPBN 2025, Presiden Jokowi juga menyinggung program makan bergizi gratis yang jadi program unggulan Prabowo Subianto. Namun, Jokowi sama sekali tak merinci besaran anggaran untuk program tersebut. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Pemerintah juga menganggarkan pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun. Selain untuk membangun infrastruktur pangan dan energi, anggaran pembangunan infrastruktur juga termasuk pembangunan IKN. Infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta APBN ke depan bisa bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat. Setidaknya, dengan APBN masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat. Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending. Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Selain itu, Puan juga menyinggung soal kondisi APBN yang mengalami penurunan cukup dalam. Meski begitu, Puan tetap memberikan apresiasi karena Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5%. Tim Liputan, Metro TV. Untuk membahas seperti apa tantangan Prabowo Gibran dalam mengelola anggaran perdananya di tahun 2025 dan bagaimana Prabowo Gibran dapat melaksanakan janji program pada saat kampanye, kita telah terhubung dengan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina dan Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira.
Selamat pagi, Selamat Bang pagi. Sylvester, Mas Bima. Ya. Selamat pagi. Pertama kita ke Mas Bima terlebih dahulu ya. Mas Bima, kita ketahui ada peningkatan anggaran RAPBN dari 2024 hingga ke 2025, di mana 2025 3.613,1 triliun. Pandangan Anda seperti apa, Mas Bima, melihat tantangan Prabowo Gibran dalam mengelola RAPBN? Ya, memang kalau dilihat ada kenaikan secara total, tapi ada beberapa juga yang harus diperhatikan. Salah satunya misalnya Pak Jokowi itu menyiapkan RAPBN 2025 itu sangat konservatif. Bahkan yang kali ini dianggap lebih konservatif dibandingkan selama Pak Jokowi menyampaikan pidato soal nota keuangan. Kenapa konservatif? Misalnya target pertumbuhan ekonominya biasa saja, 5,2%. Kemudian dari segi defisit APBN-nya 2,5%. Padahal tahun ini bisa 2,7% defisit APBN-nya. Tahun depan kan harusnya dengan belanja program makan bergizi, kemudian ada food estate, ada juga banyak program infrastruktur yang harus diselesaikan termasuk IKN, harusnya kan ada pelebaran defisit APBN. Nah, selain itu juga yang dicermati adalah dari segi penerimaan pajak dan juga bukan pajak. Nah, penerimaan pajaknya juga biasa saja, jadi belum bisa mendukung rasio pajak yang lebih tinggi juga. Ini kan jadi pertanyaan dari mana nanti pembiayaan program untuk tahun pertama Pak Prabowo. Kalau dari sisi penerimaan pajak sebenarnya tidak terjadi kenaikan yang signifikan. PNBP ini juga tercermin dari kurang PD-nya sebenarnya soal dorongan dari harga komoditas. Jadi ada proyeksi mungkin harga komoditas tahun depan ini bisa lebih rendah. Jadi sawitnya, batu baranya itu belum bisa mensupport dari sisi penerimaan PNBP. Makanya PNBP-nya itu jatuh. PNBP itu turun sekitar 8% dibandingkan dengan outlook APBN 2024. Nah, ini artinya kan jadi pertanyaan. Yang naik adalah beban dari bunga utang. Jadi bunga utangnya itu jadi 550 triliun. Jadi kalau utang jatuh tempo 800 triliun tahun depan, ditambah beban bunga utang, itu sudah 1.350 triliun untuk pembayaran pokok, jatuh tempo, dan juga bunga utang. Nah, ini jadi tantangan Pak Prabowo, karena belum ditambah pembiayaan utang baru saja untuk membiayai program. Dia harus menyiapkan, ya itu dengan cara apapun, dengan pajak juga dengan utang baru, itu 1.350 triliun. Nah, ini bukan utang yang kecil, ya. Selain itu juga yang kita cermati adalah soal makan bergizi gratis, MBG gitu ya, di dalam nota keuangan, itu tercermin dari biaya pendidikan yang memang ada lonjakan. Nah, tapi ini juga diwanti-wanti karena diambil dari pos alokasi biaya pendidikan. Ini jangan sampai dia mengganggu pos-pos anggaran pendidikan yang rutin. Yang Baik, kemudian jadi dengan anggaran yang sudah naik ini juga belum mencakupi beberapa aspek-aspek yang sudah menjadi anggaran di tahun depan ya, Mas Bima. Nah, saya mau ke Bang Sylvester. Bang Sylvester, kan Mas Bima mengatakan bahwa walaupun anggarannya sudah meningkat, tapi masih ada beberapa aspek yang cukup belum meluas dari rincian Pak Jokowi kemarin. Nah, kira-kira dari tim TKN sendiri bagaimana untuk memanfaatkan dana ini di pemerintah Prabowo Gibran ke depannya? Ya, kita optimis ya. Yang terpenting pertama, anggaran makan bergizi gratis ini tetap sesuai target bahwa sudah masuk APBN untuk RAPBN 2025 71 triliun, termasuk untuk anggaran IKN ya yang sebesar 143 triliun. Dan juga kita optimis pendapatan negara dari berbagai macam, contohnya hilirisasi tambang, pertanian, peternakan, termasuk nantinya digitalisasi perikanan, termasuk penguatan UMKM, dan juga berbagai pendapatan yang direncanakan. Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mentargetkan nantinya pertumbuhan ekonomi kita di angka 88%. Walaupun banyak yang pesimis ya, tapi kita yakin yang saat ini kita lihat pendapatan kita dari hilirisasi tambang ya, nikel umpamanya kemarin hanya sekitar
di bawah 30 triliun, tapi sekarang peningkatan sampai hampir 500 triliun. Jadi kita sangat optimis ya dengan keadaan APBN yang ada untuk era APBN 2025, tapi dengan optimis dan kerja keras di semua bidang, kita yakin bahwa nantinya seperti UMKM kita tingkatkan, diperlebar, dan juga tentunya manufaktur, ekspor, barang komoditas. Kita yakin bahwa kita bisa mencapai target yang 8% ini. Dan kita lihat bahwa untuk APBN 2024, tentunya tim Pak Jokowi sudah menjaga agar APBN ini terukur dan sustainable ya. Ya, Bang Sil, inflasinya juga. ini kita melihat tanggapan juga Pak Presiden Joko Widodo memang menyebut 722,6 triliun untuk pendidikan, peningkatan gizi anak. Ini juga disebutkan, tapi tidak secara spesifik menyebutkan anggaran besaran untuk makanan bergizi gratis. Ini mungkin kalau dari pandangan Anda, memang seberapa besar sih anggaran untuk makan gratis ini dalam anggaran itu, dan porsinya dari mana diambil ini? Atau memang dari untuk pendidikan sendiri atau seperti apa? Ya kalau kita lihat yang ada memang dari pendidikan yang 726 triliun itu ya. Dan memang sudah pasti ada di situ 71 triliun itu untuk anggaran makan bergizi gratis. Nggak mungkin diambil dari pos anggaran yang lain. Tapi yang paling penting bahwa pos anggaran makan bergizi gratis ini sudah ditetapkan, itu dulu. Yang memang ini adalah, kalau kita lihat memang lebih besar ya, 2 kali lipat daripada anggaran untuk IKN di 2025. Baik, berarti untuk makan gratis masih sesuai dengan rencana awal ya, Bang Silvester, yaitu 71,6 triliun. Ya, kita fix di situ, firm di situ, dan kita optimis ini bisa berjalan dengan baik. Oke, nah saya akan kembali ke Mas Bima. Mas Bima, kalau tadi dikatakan bahwa tidak ada rincian ya untuk makan bergizi gratis dari Presiden Joko Widodo, kira-kira dari anggaran yang sudah ada di pendidikan, butuh berapa persen untuk disisihkan untuk makan bergizi gratis ini? Ya, ini kalau baca pelan-pelan di dalam nota keuangan yang dirilis oleh Kementerian Keuangan ya, jadi bukan dari pidato, itu kelihatan bahwa sebagian besar memang kenaikan dari biaya pendidikan itu untuk makan bergizi gratis. Karena kalau dilihat lonjakannya itu 50% dibandingkan outlook APBN 2024, memang kelihatan itu untuk makan bergizi gratis ya itu lebih dari 50-an triliun lebih. Nah, tapi kan kalau disebutkan di awal sebelumnya pada waktu itu 71 triliun ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang operasional masih diambil dari belanja lainnya. Selain itu juga mungkin juga harus mempertimbangkan bagaimana tadi ya disparitas antar daerah dalam menyediakan makan bergizi gratis, biaya logistik, biaya transportasi, dan tentu per anak juga akan berbeda dari Jawa dan Papua. Itu juga harus diperhatikan. Kalau inflasinya misalnya seperti Pak Jokowi bilang 2,5%, mungkin makan bergizi gratis dari sisi anggaran biaya pendidikan masih mencukupi. Cuma kan pertanyaannya kalau biaya pendidikan itu loncatannya tinggi karena makan bergizi gratis, berarti kan biaya pendidikan yang esensial selain dari makan bergizi itu kan juga artinya harus dipikirkan apakah tidak ada justifikasi kenaikan juga misalnya untuk biaya operasional sekolah atau dukungan lebih besar pemerintah untuk UKT. Nah itu jadi salah satu isu juga di dalam biaya pendidikan. Dan bagaimana pengangkatan guru honorer atau gaji dari guru honorer itu juga harusnya masuk dalam komponen biaya pendidikan yang ikut naik ya. Jadi mereka juga merasakan manfaat dari biaya pendidikan yang naik kepada kesejahteraan dari guru honorer. Cuman tadi disinggung juga soal IKN nih, saya menarik kalau di IKN itu memang di dalam nota keuangan kalau misalkan dia diambil dari belanja modal karena infrastruktur ada di belanja modal, ini belanja modalnya itu turun sebenarnya 77% lebih dibandingkan APBN 2024. Artinya ini jangan sampai IKN ini juga kalau dijalankan
anggarannya apakah benar sebesar itu, sementara banyak juga proyek multi-years lainnya yang harus diselesaikan di tahun pertama Pak Prabowo. Jadi ini juga harus pintar-pintar nih, IKN dulu atau kemudian anggaran infrastruktur Jadi lain, karena kan memang Pak meraciknya Prabowo juga ada harus yang lebih. pinter-pinter ya Mas Bima ya, melihat dengan anggaran yang sudah ada ya. Mas Bima, tapi kalau kita melihat apakah program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu aspek untuk menumbuhkan geliat UMKM ke depannya, karena juga kita ketahui Pak Presiden Joko Widodo juga menyinggung soal UMKM sendiri, dan pandangan Anda seberapa signifikan untuk peningkatan UMKM? Ya, kalau dibaca di nota keuangan itu kenaikan terhadap pertumbuhan ekonominya 0,1%. Jadi ada simulasinya itu yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, makan bergizi gratis itu 0,1% terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi ya harus diracik juga nih bagaimana formulasinya agar makan bergizi ini bisa melibatkan UMKM lebih banyak, pangan lokalnya juga didukung, jadi jangan sampai dia juga bisa meningkatkan lonjakan impor pangan gitu ya. Dan ya, yang lebih penting lagi adalah UMKM ini kan selain dia menyediakan makan bergizi gratis nantinya, tapi banyak UMKM di sektor kuliner juga butuh bahan kebutuhan pokok. Jadi jangan sampai ada perebutan antara stok untuk makan bergizi dengan stok untuk kebutuhan rumah tangga dan UMKM lainnya misalnya untuk bahan baku pangannya. Jadi memang yang menarik dari makan bergizi gratis itu karena diberlakukan juga secara nasional di tahun pertama, ya ini harus pintar-pintar juga bagaimana makan bergizi gratis ini bisa punya dampak berganda iya, tapi tata kelola yang benar juga iya, dan di sisi yang lain tadi bisa menurunkan impor pangan. Jadi setiap daerah punya pangan lokal, itu aja diprioritaskan biar UMKM yang ada di sektor pertanian juga mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis. Saya akan kembali ke Bang Silvester. Bang Silvester, kemarin kan Pak Jokowi juga menyebutkan bahwa untuk meningkatkan ekonomi ini adalah dengan geliat UMKM, di mana makanan bergizi gratis ini bisa dimanfaatkan juga untuk menggeliatkan UMKM. Nah, seperti apa kira-kira wacana dari tim TKN ini untuk mengolah dan juga meningkatkan strata dari UMKM ini untuk dilibatkan dalam makanan bergizi gratis ke depannya? Ya, selain tujuan utama yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa ya, makan bergizi gratis ini tentunya kita sasar agar bisa meningkatkan UMKM dan juga geliat ekonomi di daerah-daerah. Dan yang pasti memang tujuan utama adalah menggandeng UMKM yang berada di seputaran lokal ataupun di sekitar sekolah. Itu yang agar geliat ekonomi ini UMKM juga bisa benar-benar meningkat ya jumlahnya, karena memang itu adalah program Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah meningkatkan jumlah UMKM, sehingga paling tidak UMKM ini benar-benar bisa menjadi salah satu sokok guru untuk pendapatan ekonomi kita dan yang tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi memang kita sangat concern bahwa UMKM ini pastinya akan dilibatkan agar juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah itu bisa bertumbuh juga. Ya, Bang Sil, melihat dengan bagaimana juga yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo untuk kenaikan gaji PNS, apakah artinya pemerintahan Prabowo Gibran tidak akan menaikkan gaji para PNS, atau seberapa urgensinya menaikkan gaji PNS menurut pandangan dari tim Prabowo Gibran? Ya sebenarnya kenaikan gaji PNS ini penting juga ya, tapi kita lihat di nota anggaran itu kan belum ada ya. Tapi nanti coba dalam perkembangan apakah nanti benar-benar yang target pertumbuhan ekonomi 8% itu, sehingga anggaran untuk peningkatan gaji PNS ini bisa dilakukan juga nantinya. Oke, saya ke Mas Bima. Mas Bima, target
pertumbuhan ekonomi 2025 ini mencapai 5,2%. Dengan tadi inflasi juga ditekan 2,5% dan harapannya daya beli masyarakat ini tinggi nih. Kalau dari pandangan Mas Bima melihat dengan tantangan yang akan dialami oleh Prabowo Gibran, bagaimana mungkin untuk mengatasi itu dan mewujudkan 5,2% ini termasuk dalam yang realistis atau memang sangat optimis gitu? Ya, 5,2% pertumbuhan ekonomi ini target yang sebenarnya sangat moderat ya. Meskipun juga bisa tumbuh 5% saja tahun 2025 sudah sangat bagus dengan berbagai tantangan dan kompleksitas yang ada di level eksternal. Mitra dagang kita juga sedang lesu sekarang. Tiongkok pertumbuhan ekonominya sedang rendah, Amerika juga sedang ada banyak faktor domestik yang berpengaruh ke permintaan produk dalam negeri Indonesia. Tapi tadi terkait dengan daya beli, yang menarik adalah ini cerminan dari daya beli yang menantang, kelas menengah rentan yang semakin banyak, kelas menengahnya juga menyusut menjadi lebih rentan. Ini belum tercermin di dalam APBN. Ya mungkin ke depan harapannya dari timnya Pak Prabowo Gibran bisa segera melakukan penyesuaian APBN perubahan atau intervensi sekarang melalui DPR ya, karena diserahkan kepada DPR. Contohnya adalah beban dari belanja sosial. Jadi bantuan sosial itu di dalam fungsi anggaran itu terendah sejak 2020. Jadi bagaimana nih caranya agar bisa menjaga daya beli kalau anggaran dari bantuan sosialnya ini relatif rendah. Ada makan bergizi gratis satu sisi ya, itu juga salah satu yang membantu daya beli rumah tangga. Tapi di sisi yang lain untuk total, misalnya PKH, bantuan sosial yang selama 2024 itu cukup banyak diberikan, ini sepertinya ada rollover, ada beberapa pengurangan di 2025. Jadi ketika membaca anggaran bantuan sosialnya ini kenapa kecil sekali gitu ya, terendah sejak 2020. Ini jadi salah satu catatan agar bantuan sosial itu memang harus terus dinaikkan dan bahkan harus mengcover kelas menengah rentan yang selama ini belum tercover dari berbagai jaring pengaman sosial pemerintah. Nah idealnya kan jaring pengaman sosial itu bisa di atas 5% lah dari PDB, Social Assistance Program, sehingga memang 2025 kita nggak tahu ekonomi terjadi tantangan yang lebih kompleks, itu ada jaring pengaman sehingga masyarakat nggak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk juga untuk biaya pendidikan dan juga biaya kesehatan. Nah itu belum tercermin di dalam nota keuangan yang ada sekarang. Oke, nah Bang Silvester menjawab pertanyaan dari Mas Bima tadi, adanya penurunan APBN dan juga daya belinya turun. Presiden Jokowi juga menargetkan juga ya kepada pimpinan Prabowo Gibran ke depan bahwa tantangan ekonominya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan juga menurunkan tingkat pengangguran serta adanya kelas menengah ini yang menurun kastanya. Nah kira-kira dari TKN sendiri apa strateginya untuk menaikkan lagi ekonomi di tahun depan, khususnya 5 tahun ke depan dalam pimpinan Prabowo Gibran? Ya, kalau kita melihat ya, sebenarnya di 2024 ini terjadi tren penurunan pengangguran ya. Terus yang kedua, kemiskinan juga turun, termasuk kemiskinan ekstrim, turun sampai 0,83%. Terus kita melihat juga bahwa kenaikan jumlah orang yang bekerja itu sebenarnya meningkat di 3,5 juta orang ya. Dan ini tentunya sebenarnya di tengah situasi global yang tidak menentu, termasuk pertumbuhan ekonomi kita ini kan sebenarnya cukup lumayan tinggi ya dibanding negara-negara lain, bahkan dibanding Cina kita lebih tinggi. Jadi kita melihat bahwa banyak strategi yang nantinya akan dilakukan oleh tim Prabowo Gibran untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga peningkatan pendapatan negara. Seperti yang kita bilang tadi, ada hilirisasi di berbagai bidang, termasuk digitalisasi, terus juga peningkatan jumlah dari UMKM, termasuk perluasan kesempatan kerja ya di berbagai sektor, dan juga termasuk yang seperti Mas Bima tadi bilang, subsidi untuk bantuan sosial yang tepat sasaran untuk rakyat yang
di bawah garis kemiskinan ya. Jadi intinya bahwa sebenarnya dengan program-program Pak Prabowo yang ada, kita yakin bahwa selain membuka kesempatan dan keadilan dan pemerataan, kita juga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan optimis ya di atas 5%. Intinya itu. Ya Bang Sil, mungkin tanggapan juga nanti Mas Bima bisa menyampaikan bahwa memang sebenarnya anggaran untuk IKN sendiri dari pandangan mungkin Bang Silvester dan juga Mas Bima berapa yang harus dialokasikan dan juga porsinya seperti apa gitu. Boleh Bang Sil terlebih dahulu? Ya, jadi kalau untuk IKN sendiri memang angkanya itu di 143 triliun ya. Tapi kalau memang saya melihat ya, kebetulan saya saat ini juga saya di Balikpapan, besok saya ke IKN, kemarin saya juga ke IKN. Memang geliat ekonomi di seputaran IKN itu sangat-sangat, kalau mau dibilang sangat tinggi ya. Saya lihat berbagai macam kegiatan ekonomi itu dari masyarakat di seputaran IKN itu sangat bergeliat, yang mana kita berharap bahwa yang tadinya banyak yang pesimis ya mengenai IKN termasuk pertumbuhan ekonominya, tapi kalau kita melihat, saya rasa mungkin nanti bisa di riset ulang untuk tahun depan. Saya rasa pertumbuhan ekonominya juga akan bagus dan akan tinggi juga, tidak kalah dengan makan bergizi gratis yang selama ini kan dari kemarin semua mengatakan bahwa Prabowo Gibran akan lebih memprioritaskan ke makan bergizi gratis karena pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Bahkan ada yang bilang bahwa IKN akan ditinggalkan. Ternyata kan terbalik. Apa yang kami katakan dari awal bahwa sekarang ini anggaran untuk IKN bahkan 2 kali lipat daripada makan bergizi gratis. Nah, jadi ini yang memang saya rasa kita semua, teman-teman dari sektor keuangan juga nantinya bisa melakukan riset sehingga benar-benar baik IKN, makan bergizi gratis, dan juga program unggulan Prabowo Gibran lainnya benar-benar akan bermanfaat bukan hanya sebatas pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk pemerataan dan keadilan bangsa kita, yang mana memang kita membangun harusnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat ini. Oke, baik. Berarti dari pembangunan infrastruktur dari 400,3 triliun akan disisihkan 143 untuk IKN ya. Nah, Mas Bima, kira-kira untuk anggaran segitu cukup nggak untuk pembangunan IKN tahun 2025? Karena kan kalau kita melihat tahun 2024 kemarin ada kenaikan juga untuk anggaran IKN. Kira-kira ada potensi naik juga nggak di tahun depan ini untuk IKN ya? Ya, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau anggarannya sebesar itu, dari pagu anggaran 2024 kan sekitar 40-an triliun. Ini kan artinya akan memakan biaya dari mana IKN ini tahun depan. Artinya apakah dia relokasi dari infrastruktur lainnya. Berarti kan ada infrastruktur yang memang harus di nomor 2-kan, nomor 3-kan. Artinya yang tidak jadi dibangun dulu, dikalahkan dengan IKN. Nah, ini apakah infrastruktur yang diambil dari relokasi anggaran lainnya, ini juga akan berpengaruh terhadap misalnya yang kita butuhkan ya di depan mata adalah penurunan dari biaya logistik. Yang dibutuhkan di depan mata adalah dari efektivitas industrialisasinya. Dan itu butuh infrastruktur pendukung yang juga mumpuni tahun depan. Kalau memang yang dikejar adalah reformasi struktural dengan peningkatan porsi industri manufakturnya yang sekarang mulai menurun. Jadi memang ini pilihan-pilihan yang harus diambil. Tapi saya pikir ya harus dipikirkan ulang untuk biaya infrastruktur untuk IKN ini, apakah anggarannya bisa sebesar itu atau justru disisihkan untuk infrastruktur lain yang lebih strategis. Yang kedua, kalau asumsi makro untuk rupiahnya 16.100 per dolar tahun depan, ini juga akan berpengaruh juga terhadap biaya untuk konstruksi. Jadi kan ini kan berarti ada outlook bahwa rupiah tahun depan ini masih akan mengalami pelemahan
Sekarang aja kan 15.600, 15.800 sebenarnya agak menguat sedikit. Kalau tahun depan proyeksinya lebih lemah, berarti harus ada justifikasi bahwa anggaran infrastruktur IKN itu juga harus memuat ya resiko-resiko terkait dengan naiknya biaya impor mesin untuk konstruksi, kemudian biaya untuk impor bahan baku, besi, baja, dan sebagainya, yang memang kita sekarang masih peroleh sebagian dari impor. Itu kan juga ada tambahan beban biaya ketika rupiahnya melemah. Dan selain Dan itu memang juga jadi perhatian juga ya, Mas Bima ya, dengan ini ya. Baik, Kenapa? Mas Bima, mungkin karena kita keterbatasan waktu, ini obrolan memang bisa lagi kita kembangkan lagi di program lainnya. Mungkin Mas Bima, terima kasih. Mas Bima Yudhistira, Direktur Selios, dan juga Bang Silvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, atas waktunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.